Halo semua, kembali lagi di Jejak Keramat. Di episode kali ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Terowongan Gumitir. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Benny dan keluarganya hendak berlibur ke Banyuwangi. Karena rumahnya ada di Jember, jadi dia lewat jalur Gumitir ke Banyuwangi. Singkat cerita, si bapaknya Benny itu pengen berhenti sejenak dan pengen ke rest area di cafe Gumitir juga. Pengen banget jalan-jalan ke terowongan yang dikenal sebagai terowongan terpanjang, katanya. Terowongan Merawan orang sana nyebutnya. Kalau ke cafe, Benny dan keluarga ini udah sering dan bolak-balik main ke sana. Tapi sayangnya, bapaknya ini selalu ndak ikut pas liburan. Jadi mumpung ada kesempatan, dan sang ayah ikut saat itu, Benny memutuskan untuk mengikuti kemauan ayahnya buat lihat terowongan yang udah dibangun pada zaman Belanda itu. Nah, sesampainya Benny di cafe Gumitir, mereka langsung memesan makan dan juga beristirahat sembari menikmati pemandangan sekitar sana. Benny saat itu belum paham kalau sang ayah ini udah gak kelihatan mulai turun dari parkiran. Sang ibu dan adik-adiknya mengira kalau ayahnya ini langsung pergi ke toilet. Jadi mereka gak ada perasaan khawatir sama sekali saat itu. Saat Benny selesai makan dan juga sang ibu yang sudah selesai juga, perasaan Benny agak gak enak karena sang ayah yang tidak kunjung nampak dan kembali. Akhirnya mereka bingung hingga Benny menelpon sang ayah bolak-balik, tetapi telepon tidak nyambung. Entah karena tidak ada sinyal di handphone sang ayah atau bagaimana. Benny juga tidak paham. Akhirnya, Benny dan keluarga meminta tolong kepada salah satu satpam untuk ikut menolongnya untuk mencari keberadaan sang ayah. Hingga tiba-tiba datang seorang laki-laki yang membawa rumput mendekati satpam kafe tersebut, berkata bahwa, "Pak, tadi saya melihat ada laki-laki berpakaian rapi sekali berjalan tak sadarkan diri, berjalan menuju terowongan." Mendengar penjelasan laki-laki itu, Benny meyakini itu adalah sang ayah. Tidak lama-lama, Benny dan sang keluarga langsung menuju ke lokasi terowongan. Sesampainya di sana, Benny tidak melihat sang ayah berada di sekitar area tersebut. Sepi dan sunyi sekali. Hingga akhirnya Benny mencoba menelpon sang ayah kembali. Kali ini terdengar suara dering telepon dari kejauhan. Benny dan sang keluarga meyakini bahwa sumber dari suara itu berada di dalam terowongan. Benny yang sudah sangat khawatir dan memastikan bahwa dering telepon tersebut berasal dari handphone sang ayah, langsung berlari mendekati bunyi suara tersebut. Benar saja, ketika Benny mendekati suara dering telepon, jaraknya tidak jauh dari mulut terowongan, sekitar 50 meter dengan penerangan cahaya flash dari handphone Benny. Dia melihat laki-laki tengah duduk di pinggir rel kereta dengan posisi tak sadar. Karena merasa aneh dan perasaan Benny mulai tak nyaman, Benny segera mungkin menepuk sang ayah. Dan saat itu, ayahnya tersadar dan mulai celingak-celinguk melihat dirinya sudah berada di dalam terowongan. Setelah berhasil keluar dari dalam terowongan, sang ayah hanya terdiam dan berjalan sampai kembali ke kafe. Sesampainya di dalam kafe, sang ayah meminta minum dan mulai duduk sembari menenangkan diri setelah sesuatu yang terjadi padanya tadi. Kemudian ayahnya bercerita, mungkin niat ayah yang jelek, jadi yang nunggu tempat gak suka sama ayah. Sebelum kesini, memang ada niat untuk datang ke terowongan dan mencoba ingin tahu benar atau tidak di sana ada penunggunya. Kalau ada, ayah pengen foto kalau bisa. Tetapi setelah ayah turun, pas sampai batas itu sambil nunjuk, ada seorang laki-laki lewat membawa rumput. Tahu nama ayah dan juga niat ayah sampai dia berkata, "Datang sekarang, Pak. Sudah ditunggu di sana sama wong in Londone."
orang Belandanya di terowongan. Setelah itu Bapak gak sadar, tahu-tahu Bapak udah ada di dalam terowongan dan dengar suara kamu. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Benny langsung menghela napas panjang karena dirasa ada sesuatu yang penting ingin disampaikan dan tidak ingin membuat keluarganya panik. Benny kemudian mendekat kepada sang ayah dan membisikkan sesuatu. "Ya, aku tadi lihat perempuan Belanda duduk di atas pundakmu dan tersenyum menyeringai ke arahku." Setelah itu, mereka memutuskan pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Oke, cukup sampai sini saja ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.